Sobat Film, bertemu lagi bersama saya di channel FMopi. Dan pada video kali ini kembali kita akan membahas salah satu alur cerita film yang tentunya sangat menarik untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Net. Film ini bercerita tentang seorang wanita ahli komputer yang tak sengaja harus berhadapan dengan para cyberkriminal yang kejam dikarenakan suatu disket yang tak sengaja berada di tangannya. Akibatnya, tak hanya kehilangan identitas, wanita ini pun harus berjuang menyelamatkan hidupnya dari kejaran musuh yang bisa muncul secara tiba-tiba. Penasaran dengan alur cerita lengkapnya? Daripada kebanyakan bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? I knew you'd do the right thing. Pada awal film, diperlihatkan seorang wakil menteri pertahanan Amerika Serikat bernama Michael Beckstrom yang mendapat kabar bahwa dirinya telah mengidap HIV dari sebuah tes yang dilakukan. Kemudian dia singgah ke sebuah taman dan tiba-tiba melakukan bunuh diri. Scene kemudian berganti menampilkan seorang wanita bernama Angela Bennett yang merupakan seorang analisa sistem dari Venice, California. Dia bekerja secara telecommute untuk sebuah perusahaan bernama Cathedral Software di San Francisco. Angela ini bisa dibilang hampir separuh lebih waktunya hanya dihabiskan untuk online di meja komputer, seperti bermain game, bekerja, mengobrol dengan orang-orang hingga memesan sebuah makanan. Maka dari itu dia punya hubungan yang sangat minim terhadap para tetangganya. I'm there, babe. Look no further. We accept you. Dia mempunyai seorang ibu yang dirawat di sebuah pondok sosial yang diketahui telah mengidap Alzheimer, yang sering membuatnya hilang ingatan, bahkan terhadap anaknya sendiri. Suatu hari, Angela mendapat kiriman sebuah floppy disk dari seorang temannya yang bernama Dell. Disk yang menampilkan suasana musik itu ternyata menyimpan hal yang aneh. Ya, dalam tampilan disk tersebut terdapat huruf kecil berlabel seperti N yang memberi izin untuk masuk ke suatu keamanan komputer yang biasa digunakan. Dell yang dihubungi Angela mengatakan bahwa pemilik disk tersebut akan mempunyai kekuatan yang besar. Untuk itu, Dell yang tak ingin bertindak sendirian mengajak Angela untuk ketemuan guna membahas langkah apa yang akan mereka ambil ke depannya terhadap disk tersebut. Awalnya Angela menolak pertemuan tersebut dikarenakan besok siang dia akan pergi jalan-jalan berlibur. Namun, Dell tetap memaksanya meski dia harus berangkat pagi-pagi ke rumah Angela. Dan pada saat Dell berangkat, pesawat yang digunakan tiba-tiba mengalami kesalahan fungsi pada sistem navigasi. Dell yang lengah akhirnya malah membuat pesawatnya tersebut menabrak sebuah menara dan seketika langsung membuatnya koit. Besoknya, Angela yang telah bersiap-siap untuk pergi sambil menunggu Dell akhirnya mendapat kabar tentang kematian Dell dari seorang temannya bernama Rose Melbourne. Mendengar hal tersebut, Angela sempat bersedih, namun akhirnya dia tetap untuk meneruskan rencana liburannya. Saat tiba di bandara, semua jadwal penerbangan ternyata dibatalkan sementara, dikarenakan malah fungsi pada komputer yang tiba-tiba kacau. Pada saat menunggu, Angela mendengar sebuah berita tentang kematian Michael Beckstrom yang meninggal karena serangan virus HIV. Nampak seorang pria terlihat sedang mengawasinya. Komputer kembali online, pesawat pun akhirnya berangkat. Saat berlibur di pantai, Angela bertemu dengan seorang pria bernama Jack Devlin. Mereka makan siang bersama dan berbicara tentang karakter film yang mereka sukai. Kemudian, Jack mengajak Angela untuk makan malam dengannya. The teeming metropolis of La Jolla. To San Jose. Speciality in computers. Setelah selesai makan malam, mereka berdua memutuskan untuk jalan-jalan di tepi pantai. Nah, pada saat jalan-jalan, tiba-tiba seorang jambret datang dan berhasil membawa lari tas Angela. Jack berusaha mengejar dan kemudian bertemu dengan jambret tersebut yang tak lain ternyata adalah orang suruhan Jack. Melalui jambret tersebut, Jack ternyata mengincar disket yang dibawa Angela. Setelah menemukannya, jambret tersebut meminta bayaran. Namun, Jack tiba-tiba malah mengeksekusinya. Setelah itu, Jack membawa Angela ke tengah laut dengan sebuah kapal kecil dengan maksud ingin mengeksekusinya. Namun, Angela yang tak menyadari niat busuk Jack kemudian malah mengajaknya untuk mantap-mantap. Setelah selesai in the hoy, Jack pergi untuk mengambil minuman. Sedangkan Angela yang memakai jas milik Jack menemukan sebuah pistol di saku jas tersebut. Angela pun langsung menanyakan hal tersebut. Nah, sifat asli Jack pun akhirnya terungkap.
Dia ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang berasal dari kelompok cyber teroris yang akan kita ketahui nanti. Dan saat dia bersiap untuk menembak Angela, klip pistol tersebut ternyata telah dikosongkan Angela. Mereka berdua pun akhirnya malah bergulat. Angela berhasil membuat Jack pingsan dengan sebuah botol yang dia hantamkan. Setelah itu, Angela berusaha kabur dengan mencari kunci kapal tersebut dan kembali menemukan disket miliknya yang telah dicuri. Merasa kapal tak berfungsi, Angela memutuskan kabur dengan menggunakan kapal kecil. Jack yang telah sadar kemudian mencoba menghentikan pelarian Angela. Angela akhirnya berhasil kabur. Namun sayangnya dia lengah dan kapalnya pun akhirnya malah menabrak sebuah batu karang. Atas insiden tersebut, Angela dirawat di rumah sakit setelah mengalami pingsan beberapa hari. Disket miliknya juga terlihat telah hancur. Dan saat dia kembali ke hotel, sesuatu yang membagongkan terjadi pada dirinya. Seperti namanya yang tercatat telah check out dari hotel tersebut. Kartu kreditnya pun tiba-tiba sudah tidak valid lagi. Serta seorang petugas yang mengenalnya dengan identitas nama Ruth Max yang membuatnya bingung. Tak hanya itu, mobil yang dia parkirkan juga menghilang. Dan pada saat dia pulang, Angela juga melihat rumahnya tiba-tiba saat ini sudah terjual ke orang lain. Bukti kepemilikan rumahnya pun kini telah menghilang. Nahasnya lagi, dikarenakan dia yang jarang bergaul dan tertutup, tetangganya pun tak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya memanglah Angela Bennett. Mengapa semua hal tersebut bisa terjadi? Ya, semua hal yang terjadi pada diri Angela saat ini ternyata dan tak lain adalah ulah dari Jack Devlin. Pria tersebut menghapus semua catatan riwayat hidup Angela Bennett, termasuk mengganti identitasnya menjadi Ruth Max. Parahnya lagi, identitas Ruth Max yang saat ini disematkan pada Angela dibuat Jack sebagai seorang pengedar narkotika. Alhasil, Angela pun menjadi incaran kepolisian. Untungnya pada saat akan ditangkap, Angela menyadari dan kemudian kabur setelah mengambil ponsel milik orang yang kini menempati rumahnya tersebut. Where's the girl? Where's my phone? Anybody see my phone? Jack yang memantau dari jauh melihat Angela kabur dan kemudian mencarinya. Sementara itu, melalui ponsel yang dicurinya, Angela mencoba menghubungi salah satu temannya yang bernama Rose Melbourne untuk meminta bantuan. Namun orang tersebut tidak ada dan tiba-tiba dia malah terhubung dengan seorang wanita yang mengaku sebagai dirinya. Wanita tersebut meminta Angela agar menyerahkan disket yang berada di dirinya. Namun hanya ditanggapin Angela dengan begitu santuy. Setelah itu, Angela menghubungi salah satu temannya yang lain yang bernama Dr. Alan dan meminta orang tersebut untuk menjemputnya. Jack juga diperlihatkan terus mencari keberadaan Angela dengan meminta bantuan pada temannya yang berada di organisasinya. Angela akhirnya dijemput oleh Dr. Alan. Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah hotel. Angela menjelaskan semua hal yang kini telah menimpanya kepada Dr. Alan. Dr. Alan pun hanya bisa mendengarkan. Angela meminta Dr. Alan agar membawa ibunya ke suatu tempat yang aman. Melihat Angela yang kebingungan, Dr. Alan kemudian menawarkan bantuan kepada Angela untuk memecahkan masalahnya tersebut dengan cara meminta tolong kepada temannya bernama Ben Philip yang bekerja sebagai anggota FBI. Besoknya, melalui pengetahuannya, Angela mencoba mencari tahu isi backdoor dan juga password yang dia temukan di dompet Jack. Dan kemudian mengarahkannya masuk ke dalam komputer rumah sakit Bethesda Napal. Angela menemukan sebuah berkas yang membuatnya terkejut, yaitu tentang diagnosa virus HIV yang disematkan pada sang wakil menteri pertahanan Michael Backstone, yang ternyata palsu alias negatif. Di tempat lain, akses yang dilakukan Angela ternyata berhasil disadap oleh Jack dan organisasinya. Sementara itu, Dr. Alan diperlihatkan sedang membeli sebuah obat di apotek. Angela yang penasaran kemudian bertanya kepada salah satu teman hackernya yang bernickname Cyberbob tentang simbol P yang berada di sebuah program. Cyberbob menghubungkan simbol tersebut dengan Praetorian, yaitu sebuah kelompok cyber teroris yang terkait dengan kerusakan komputer di seluruh dunia. Dan Jack Devlin adalah salah satu anggotanya. Karena hal tersebut begitu serius, Angela dan Cyberbob akhirnya berencana untuk melakukan pertemuan di sebuah tempat yang ramai. Di lain tempat, Jack telah berhasil menemukan keberadaan Angela setelah diberitahu oleh temannya. Angela yang telah bersiap untuk pergi bertemu dengan Dr. Alan yang tiba-tiba datang. Tak ingin Angela kenapa-napa, Dr. Alan kemudian ikut menemaninya.
Sayangnya saat di tengah jalan Dr. Alan tiba-tiba mendadak sakit. Angela pun langsung bergegas membawa Dr. Alan ke rumah sakit. Pumped full of epinephrine. I have no idea what you did. Yeah. Singkat cerita, setelah selesai bicara dengan Dr. Alan yang telah sadar, Angela memutuskan untuk tetap pada tujuannya bertemu dengan Cyber Bob. Angela pun akhirnya pergi sendirian. Setelah sampai di tempat tujuan, Angela berusaha mencari keberadaan Cyber Bob di tengah ramainya suasana taman ria. Sayangnya, bukannya bertemu dengan si Bob, Angela malah bertemu dengan Jack. Jack meminta agar Angela ikut dengannya untuk menemui atasannya. Untungnya Angela berhasil kabur setelah seorang badut tiba-tiba datang mengganggu mereka. Jack berusaha mencari Angela yang bersembunyi. Untungnya Angela kembali berhasil kabur. Setelah kembali ke rumah sakit, Angela menyaksikan Dr. Alan yang tiba-tiba kondisinya berubah menjadi kritis dan kemudian meninggal. Padahal pada scene sebelumnya dia dikatakan baik-baik saja. Ya, itu semua ternyata karena ulah dari Praetorian. Mereka mengubah catatan komputer rumah sakit hingga membuat Dr. Alan keracunan dan kemudian meninggal. Angela yang frustasi kemudian pergi dari tempat tersebut. Paginya, saat Angela berkendara, dia mendapat panggilan dari Jack yang mengisyaratkan bahwa saat ini dia berada di tempat ibunya Angela. Tak lama berselang, Angela tiba-tiba dikejar polisi atas dugaan pencurian mobil. Singkat cerita, Angela pun akhirnya tertangkap. Di kantor polisi, Angela bertemu dengan seorang pengacara yang menanyainya. Namun pengacara tersebut sama sekali tak mempercayai apa yang dikatakan Angela. Seorang pria tiba-tiba muncul dan membebaskannya. Orang tersebut berkata bahwa dirinya adalah Ben Phillips, seorang agen FBI yang dulu pernah dikatakan Dr. Alan. Saat di jalan, Ben menanyakan mengapa Angela bisa terlibat konflik dengan kelompok Praetorian. Setelah selesai menjelaskan, hal tak terduga malah terungkap. Pria tersebut menanyakan soal disket yang telah rusak yang notabene hanya Angela dan juga Jack yang mengetahuinya. Alhasil, Angela pun langsung menaruh kecurigaan kepada pria yang mengaku sebagai Ben Phillips tersebut. Ya, pria tersebut adalah orang suruhan Jack yang menyamar sebagai Ben Phillips. Angela yang menyadarinya langsung melakukan hal gila untuk kabur, yaitu membanting setir mobil tersebut hingga menabrak Jack yang kebetulan sedang nyantai di pinggir jalan. Angela langsung kabur dari mobil tersebut dan kemudian dikejar Jack. Dan saat tiba di sebuah jembatan buka tutup, Angela lagi-lagi berhasil kabur setelah Jack tak bisa meneruskan mobilnya dikarenakan posisi jembatan yang telah otomatis tertutup. Setelah itu, Angela yang menginap di hotel mendengar sebuah berita yang mengatakan gatekeeper yang sebelumnya ditentang Michael Blackstone akan diinstal oleh seluruh pemerintah pusat. Tak hanya itu, Angela juga melihat dirinya yang kini telah menjadi buronan. Angela kemudian pergi menuju kantornya. Dengan menggunakan komputer orang lain, dia berhasil menemukan siapa peniru yang telah menggunakan komputernya. Agar dia bisa menggunakan komputer di mejanya tersebut, dia mengaktifkan mode alarm kebakaran yang menyebabkan semua orang keluar dari kantor tersebut. Setelah si peniru dan yang lainnya keluar, Angela pun segera bergegas pergi menuju komputer si peniru tersebut. Saat memasuki backdoor, Angela mencoba menghapus identitas dirinya yang tercatat sebagai Ruth Marks, namun dia gagal. Setelah itu, dia mencoba menghubungkan akses Praetorian ke Greg Microsystem dan akhirnya berhasil menemukan skema mereka. Di lain tempat, para pekerja telah kembali setelah mendapatkan informasi tentang alarm palsu yang dilakukan Angela. Mengetahui hal tersebut, Angela pun mempercepat misinya. Ternyata, ketika Praetorian mensabotase sebuah sistem komputer organisasi, Greg menjual gatekeeper kepada mereka dan kemudian mendapatkan akses tak terbatas terhadap sistem melalui backdoor tersebut. Karena terkendala waktu, Angela bergegas menyimpan file tersebut ke dalam sebuah disket yang dia temukan bersamaan dengan sebuah disket virus yang juga dia temukan di laci mejanya. Si peniru telah kembali. Menyadari bahwa komputernya telah dibajak Angela, dia pun segera melaporkan ke pihak keamanan. Namun sayangnya dia gagal dikarenakan Angela telah berhasil kabur dari tempat tersebut dengan menyamar sebagai anggota pemadam kebakaran. Jack yang tiba di tempat tersebut menyadari penyamaran Angela dan kemudian berhasil menemukan keberadaannya yang kini pergi menuju Moscone Center.
She's gone to the Moscone Center. Di tempat yang ramai ini, Angela menggunakan salah satu komputer untuk mengirim email yang berisi bukti backdoor itu kepada FBI. Sesaat sebelum Jack berhasil menemukannya. Get away from the computer. Withdrawn. You might wanna look at the screen. Tak hanya itu, dia juga berhasil menipu Jack untuk melepaskan virus ke mainframe milik Greg yang secara otomatis akan mengembalikan semuanya, termasuk identitas asli Angela yang kini telah dirubah. The gatekeeper program. There's gonna be nothing. Take the far side. Menyadari kepanikan tersebut, Angela kabur dan kemudian dikejar Jack dan juga si peniru. Saat berada di ruangan gelap, Jack tak sengaja membunuh si peniru alias Roots Max yang sebenarnya, yang dikiranya adalah Angela. Setelah itu, dia mengejar Angela yang berlari ke atas gedung, dan saat bertemu, Angela menyerang Jack dengan sebuah alat pemadam api yang seketika membuat Jack jatuh dan kemudian meninggoy. You do the right thing. Beberapa hari kemudian, Angela akhirnya kembali mendapatkan identitas, rumah, dan juga kehidupannya. Diperlihatkan dia telah berkumpul kembali bersama ibunya. Sementara itu, konspirasi yang dilakukan Jack Greg akhirnya terbongkar, dan kini membuatnya tertangkap oleh FBI. Angela Bennett, a program systems analyst from Los Angeles. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menonton alur cerita film yang saya sajikan. Seperti biasa, sampai jumpa di pembahasan alur cerita film selanjutnya. Bye. Any adventures?